Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya tidak akan membahas tentang YouTuber pemula, saya tidak akan membahas tentang motivasi Islam dulu. Ya mungkin ada motivasinya sedikit, tetapi yang saya fokuskan adalah hari ini tanggal 29 Januari saya buat video spesial untuk adik saya yang sedang berulang tahun, namanya Hesti Mustika Ningrat. Inilah adik saya yang paling cantik, paling pintar, karena memang tidak ada lagi, cuma satu-satunya gitu, jadi paling semuanya. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehat selalu, apa yang dia cita-citakan mudah-mudahan Allah kabulkan, menjadi istri yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, tetangga yang baik, saudara yang baik, sukses dan bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan kali ini saya tidak akan banyak berpesan kepada dia, tapi saya justru ingin mengenang beberapa kenangan-kenangan saya bersama dia di waktu kecil ya. Jadi ketika SD itu kita usianya beda 3 tahun gitu. Jadi ketika saya kelas 3 dia baru kelas 1 gitu ya. Jadi sempet bareng kan itu, dari saya kelas 3 sampai kelas 6, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi selama 4 tahun di SD itu bareng. Nah setiap hari kita berangkat sekolah bareng. Nah yang saya ingat dari adik saya ini, yang tadi saya bilang dia itu suka nyontek gitu, jalan berdua sama saya, kemudian ada orang, saya sudah nanya, dia pasti akan mengikuti dengan pertanyaan yang sama gitu. Jadi kalau saya nanya misalnya, saya inget ya ketika saya nanya misalnya lagi ngapain bu gitu, nanti dia juga ngikutin juga, lagi ngapain bu gitu. Atau misalnya nyapu nggih mbah, nyapu ya mbah gitu, dia juga akan nanya nyapu ya mbah gitu, nggak tahu kenapa gitu. Jadi dia tidak cukup mewakilkan saya aja udah nanya gitu ya, tapi dia itu selalu mengikutin, tapi pertanyaannya sama gitu, nggak kreatif banget kan suka nyontek gitu ya. Tapi kalau di sekolah kayaknya sih enggak, dia nggak suka nyontek, dia anaknya baik ini bukan hal yang buruk, ini bukan hal yang negatif. Yang saya ingin kenang itu keseruannya gitu, kebersamaan kita. Nanti habis itu kan kita ketawa-ketawa, ah kamu mah sukanya ngikutin mulu, iya ya gitu. Dia tuh kayak nggak nyadar kalau tiap hari kalau saya nanya apa dia ngikutin gitu. Jadi oh iya ya mbak, iya gitu. Jadi nggak nyadar gitu ya. Nah setelah itu SMP kan pisah ya, saya tinggal di pesantren, jadi tidak sempat bareng gitu. Walaupun kadang-kadang ya pulang dan saya beberapa hari kadang-kadang ngelaju dari rumah gitu, tapi yang pasti SMP SMA itu memang tidak terlalu intens bareng gitu. Nah ketika saya kuliah, dia memilih untuk tidak kuliah tetapi bekerja. Ada hal yang paling mengharukan ketika saya kuliah gitu, suatu hari itu tiba-tiba saya mendapatkan paket, dan cerita ini sudah saya tulis di buku saya, buku satu-satunya karena belum sempat nulis lagi, buku cerita kisah hidup saya dari kecil sampai kuliah, bahkan sampai kerja. Nah itu saya tulis di sana. Adik saya itu nyempetin maketin sepatu 2, saya ingat itu, yang satu warnanya merah kalau nggak salah, apa coklat gitu pokoknya, tapi haknya tinggi gitu. Lah saya bingung ya lagi kuliah, aduh gimana makainya, ini kayak pegawai kantor ini memakainya gitu. Makanya memang tidak sempat saya pakai lama, hanya beberapa kali saya coba pakai gitu, tapi memang ya itu karena haknya tinggi. Tapi bukan soal dipakai atau tidak, tapi saya sangat menghargai perhatiannya ini yang luar biasa gitu ya. Dalam kondisi kakaknya kuliah itu dia nggak iri sama sekali, nggak berpikir kakakku kuliah ya aku enggak gitu, karena memang kita sudah ya memilih jalannya masing-masing gitu. Saya pengen kuliah, dia pengen kerja. Nah setelah selesai kuliah, kemudian semuanya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Saya juga di akhir-akhir semester kemudian menikah, kemudian sama-sama merantau, dan akhirnya kita dipertemukan lagi. Artinya sekarang tinggalnya cukup dekat gitu, saya di Bekasi, adik saya di Karawang. Dan ini yang saya ingin pesankan kepada siapapun yang merasa punya adik, punya kakak, punya saudara, itu harus selalu menjalin silaturahim agar ya seperti ini, walaupun sudah sama-sama tua, kepalanya sudah titik-titik gitu ya, sudah nggak tahu berapa lah biar nggak ketahuan gitu. Walaupun adik saya udah bilang nggak apa-apa kok mbak ketahuan kalau saya udah tua gitu. Jadi walaupun sudah tua, sudah sibuk dengan keluarganya, sudah sibuk dengan kebutuhannya, sudah sibuk dengan anak-anaknya, sempatkanlah untuk silaturahim ya.
Jika tidak memungkinkan untuk berkumpul langsung, bertemu langsung, ngobrol langsung, makan bareng langsung, dan sebagainya, sempatkanlah dengan handphone yang memiliki banyak aplikasi sekarang. Tinggal milih kan, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Bip, ada Bip yang terbaru, dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membuat silaturahim kita dengan saudara kita itu tetap terjalin. Jangan sampai kakak dan adik begitu menikah karena kesibukannya masing-masing, karena dalam tanda petik egonya masing-masing, kemudian dia lupa bahwa dia masih punya kakak, kemudian dia lupa bahwa dia masih punya adik, dia nyaman dengan keluarganya, dia nyaman dengan tetangganya. Tetap saja harus ingat bahwa ada saudara-saudara yang dulu berasal dari rahim yang sama gitu ya. Jadi untuk siapapun yang menonton video ini, khususnya adik saya, ya terima kasih sudah menjadi adik yang baik, yang tetap menjalin silaturahim, tetap membantu saya ketika saya memerlukan, walaupun jaraknya lumayan juga gitu, tapi dia kadang-kadang bela-belain naik motor jauh-jauh sama suami dan anaknya. Untuk apa? Untuk bantu-bantu saya, kabarin saya sakit ya. Sama dengan saudara-saudara saya yang lainnya ya, kakak-kakak ipar saya, adik ipar saya, semuanya baik. Tapi memang video kali ini saya khususkan untuk adik saya karena dia sedang ulang tahun. Jadi yang ingin saya sampaikan di akhir video saya, bagi siapapun yang punya kakak, punya adik, sayangi kakak, sayangi adik. Ayo, silaturahim itu tetap harus dijaga walaupun kita sudah asik dengan kehidupan kita masing-masing, walaupun kita sibuk dengan kehidupan masing-masing, susah senang berbagi ya, yang terbuka sama kakak adik, insya Allah akan banyak kebaikan-kebaikan lah gitu ya. Walaupun terbuka tetap ada batasnya, tetapi artinya sesekali kita ngobrol hal-hal yang ringan, mengenang masa kecil dan sebagainya, ngeliat foto-foto zaman dulu kalau masih ada, itu cukup ini ya, cukup efektif untuk mempererat hubungan itu atau chemistry gitu. Jadi contoh sih tidak, tetapi saya merasa bahwa sampai sekarang di usia saya yang tidak muda lagi, adik saya juga sudah mulai tua mengikuti saya. Ini alhamdulillah hubungan kami masih sangat dekat, masih layaknya kakak sama adik. Kalau saya pengen negor apa ya dia tidak marah, kalau adik saya kasih masukan apa ke saya ya tidak marah. Kalau adik saya nanya apa gitu ya, walaupun badannya lebih gede gitu, tapi tetap aja dia adik saya gitu. Jadi apa ya, kalau ada sesuatu yang perlu diobrolin bareng ya ngobrol bareng gitu ya, sesuatu yang perlu dibahas tentang agama, tentang apa ya. Baiklah, itu video kali ini. Sekali lagi video ini saya khususkan untuk adik saya yang sedang berulang tahun. Jangan lupa ketika kita ulang tahun itu bukan umur kita bertambah, tetapi umur kita berkurang. Ya mungkin bertambah dalam jumlah ya, jumlahnya memang kemarin berapa sekarang berapa, itu mungkin angkanya bertambah, tetapi dalam jatah berkurang. Makanya tidak perlu dirayakan berlebihan, tetapi tidak usah menangis sesenggukan. Kita hanya perlu muhasabah diri, menghitung-hitung diri, introspeksi apa yang selama ini sudah kita perbuat, seberapa banyak amal soleh kita, dan kita juga harus banyak-banyak bertobat, meminta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan adik saya yang cantik ini selalu berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi. Sekarang sudah luar biasa, mudah-mudahan ke depan lebih luar biasa lagi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan walaupun sekedar cerita-cerita, tapi ada hikmah yang bisa diambil. Minimal kita bisa lebih menyayangi adik kita lebih bisa menyayangi kakak kita jalin silaturahim antara kakak dan adik kandung. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.